teman-teman. Haleluya, selamat pagi, Pastor. Bisa kedengaran suara saya? Halo? Halo? Halo. Iya. Selamat Iya. pagi, Bapak Pendeta Selamat. Ventisayo, apa kabar? Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, semua baik. Oke. Semua. Sekali lagi terima kasih di pagi hari ini bisa ada di program yang sederhana dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Dalam IG kita rindu bahwa biarlah lewat medsos kita dapat memberitakan kebenaran firman Allah. Seperti biasa, seperti di Facebook, awalnya saya akan berdoa baru kita masuk pada kebenaran firman Allah. Oke. Hari kita berdoa Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak, kami bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan, boleh kesempatan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Di pagi hari ini kami rindu berbagi kebenaran firman Allah lewat narasumber kami Bapak Pendeta Ventisayo yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Seberapa yang bisa mendengar, yang akan kembali menonton acara ini. Kami rindu apa yang kami lakukan hari ini semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jaringan kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Serahkan kepada Bapak Pendeta Ventisayo. Oke, selamat pagi Pastor Aldi dan selamat pagi pendengar yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Ini yang pertama kalau dipakai aplikasi IG ya, biasanya di FB kan? Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih buat kepercayaannya Pastor. Langsung saja saya mengajak melihat beberapa ayat Alkitab dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata demikian. Matius 1 ayat yang kelima. Ini perikopnya silsilah Yesus Kristus. Ayat 5, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Oke, menarik perhatian saya di sini adalah satu figur yang namanya Rut. Rut. Nah, ada beberapa fakta penting mengenai seorang Rut. Rut, dia adalah menantu dari Elimelek dan Naomi. Istri dari Maklon. Namun setelah Maklon meninggal, Naomi pulang ke Bethlehem bersama dengan Rut. Singkatnya, akhirnya Rut bertemu dengan seorang yang namanya Boas. Jadi, Boas menjadikan Rut sebagai istri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rut menarik perhatian Allah. Alasannya mengapa? Namanya itu ditulis dalam silsilah Tuhan Yesus. Padahal dia punya latar belakang bangsa yang kafir. Tetapi dia masuk dalam silsilah lahirnya juru selamat. Rut masuk dalam silsilah lahirnya raja di atas segala raja
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaannya, mengapa sampai seorang Rut mendapat perhatian Allah? Mengapa seorang Rut sehingga bisa masuk di dalam silsilah lahirnya Sang Juru Selamat itu? Lahirnya raja di atas segala raja. Saya mempelajari di sini alasan yang pertama, karena Rut berani keluar dari kehidupannya yang lama. Amin. Rut berani keluar dari kehidupannya yang lama. Kita tahu bersama bahwa Rut itu berasal dari Moab. Konon, Moab itu adalah daerah perbukitan yang berbatu-batu, sangat curam. Namun Moab juga itu adalah dataran tinggi yang sangat subur sekali. Itu Moab. Namun Moab adalah negeri penyembah berhala. Moab adalah negeri penyembah berhala. Di Moab itu tidak ada bait Allah. Di Moab juga tidak ada sinagog. Yang ada di Moab hanyalah ilah yang mereka namakan ilah Kemos. Ilah Kemos. Seorang Rut punya latar belakang yang menyembah kepada berhala yang namanya Kemos. Dia berbeda kepercayaannya dengan suaminya tadinya. Karena kita tahu bersama, pada waktu terjadi kelaparan di Bethlehem, satu keluarga yang terdiri dari Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion, mereka tinggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Nah, setelah sampai di Moab, kurang lebih 10 tahun, dia berkenalan dengan Rut. Mahlon berkenalan dengan Rut kurang lebih 10 tahun. Dan akhirnya mereka menikah menjadi suami istri. Kesaksian-kesaksian daripada suami daripada Rut, dan saya percaya kesaksian-kesaksian yang disampaikan juga oleh menantunya yang membuat pada akhirnya seorang Rut tinggalkan kepercayaannya yang lama, tinggalkan kepercayaannya kepada ilah Kemos itu, dan beralih percaya kepada Allah yang disembah oleh papa mertuanya dan Allah yang disembah oleh suaminya Mahlon. Betul. Dengan kata lain, Rut itu menarik perhatian Allah sampai masuk di dalam silsilah kelahiran Sang Juru Selamat itu. Ini bukan main-main. Karena ternyata seorang Rut berani keluar dari kehidupannya yang lama. Dia tinggalkan kepercayaan yang lama dan dia beralih kepada Allah yang benar, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, dan juga menjadi Allah kita. Saya meyakini begini, Pastor, bahwa saya dan saudara pemirsa yang sedang mendengarkan program ini, kita akan mendapatkan perhatian yang spesial dari Tuhan. Amen. Kita akan melihat ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada cintanya yang besar yang akan dinyatakan buat kita pada waktu kita berkomitmen untuk tinggalkan kehidupan kita yang lama. Amin. Ya, setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Mungkin ada yang berkata, wah saya adalah orang yang paling jahat di kolong langit ini. Saya adalah orang yang paling hina. Saya adalah orang yang paling kotor. Saya adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata bahwa jikalau kita mau
datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, dan kita berkomitmen tinggalkan kehidupan kita yang lama, tinggalkan kebiasaan kita yang lama, saya meyakini bahwa sama halnya dengan Ruth mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan perhatian Tuhan, kita juga pun akan mengalami perkenanan Tuhan dan juga perhatian Tuhan yang spesial. Hanya kembali kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu terbit. Yang baru itu muncul. Cara berpikir, mindsetnya yang baru, itu muncul setelah kita ada di dalam Kristus. Cara kita berkata-kata yang lama setelah di dalam Kristus diperbaharui. Bahkan gaya hidup kita yang lama, lifestyle kita yang lama itu sudah ditinggalkan. Dan sekarang kita sudah di dalam Kristus, pola hidup seperti Kristus yang harus dimiliki. Karena kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus menjadi sama seperti Kristus setelah kita ada di dalam kasih karunia itu. Nah, menarik sekali, Ruth dia berani keluar dari kehidupan yang lama, makanya Alkitab berkata di dalam pasal 2, kalau kita baca dari ayat 1 sampai selesai, kita akan menemukan bahwa Ruth mendapatkan belas kasihan. Ruth mendapatkan kebaikan hati Allah. Ruth mendapatkan kasih karunia daripada Allah sendiri. Ini luar biasa. Kasih karunia, kebaikan hati Allah dilimpahkan bagi saya, bagi kita semua, kalau kita mau tinggalkan kehidupan kita yang lama dan kita hidup di dalam Kristus Tuhan. Oke, saya rasa itu yang mungkin bagian pertama ya yang akan kita pelajari, bahwa Ruth mendapatkan apresiasi, Ruth mendapatkan perhatian Tuhan karena dia berani keluar dari kehidupannya yang lama. Nah, Alkitab berkata, Roma pasal yang ke-12 kalau tidak salah ya, sebentar kita lihat sebentar. Tuhan mau agar benar-benar kita meniru seorang Ruth yang luar biasa, sekalipun dia punya latar belakang yang kotor, tetapi dia berani tinggalkan kehidupan yang kotor, kehidupan yang berdosa, dan dia beralih kepada satu kepercayaan dan keyakinan yang baru, yaitu kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Nah, amin. Pasal 12 kitab Roma ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tadinya Ruth itu hidup di dalam dunia yang berdosa, dunia yang kotor, bahkan tidak mempercayai Allah yang sesungguhnya. Tetapi setelah dia percaya, dia sudah tidak sama lagi dengan kehidupannya yang lama. Makanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, change. Ada satu perubahan pikiran di sana, ada satu perubahan cara kita berkata-kata yang saya katakan tadi, dan juga cara hidup kita, ada satu perubahan. Yang lama sekarang kita sudah di dalam Kristus, sesuatu yang baru yang muncul. Itu yang saya pelajari, hal yang pertama yang kita bisa lihat kenapa Ruth mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Nah, yang kedua, saya pelajari bahwa seorang Ruth, dia adalah tipikal yang setia. Tipikal orang yang setia. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata setia itu dalam KKB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya patuh, tetap, teguh hati. Itu
Kesetiaan juga berbicara tentang itu. Dalam terjemahan Yunani dipakai kata pistos. Dari kata pistos itu artinya satu kepercayaan, satu keyakinan. Jadi berbicara tentang pistos, iman juga di sana. Iman, setia, atau dapat dipercaya. Ada dua macam kesetiaan. Kesetiaan alamiah yang pertama, misalnya seorang pegawai terhadap majikannya. Namun sifatnya bergantung kepada keadaan yang menguntungkan. Akan tetapi, bila salah satu menekan, merugikan, pasti kesetiaan itu pudar. Itu kesetiaan alamiah. Namun ada kesetiaan yang kedua, adalah kesetiaan ilahi. Kesetiaan ini adalah buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, sifat daripada kesetiaan ilahi tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Meskipun keadaan di sekitar berubah, tetapi kesetiaan ilahi adalah masih tetap setia apapun situasi yang harus dihadapi. Nah, Amin. ini yang dimiliki oleh seorang yang namanya Ruth. Ya seharusnya ini juga yang harus dimiliki oleh orang percaya. Di tengah situasi, di tengah kondisi yang sulit, di tengah situasi yang sukar hari-hari ini, jangan sampai merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus berani berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Sekali percaya kepada Tuhan harus tetap percaya. Kita harus tunjukkan dan buktikan bahwa kita mau setia sampai batas akhir hidup kita. Karena Alkitab berkata bahwa siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Hanya orang yang setia sampai akhir yang akan mendapatkan mahkota yang kekal. Hanya orang yang setia sampai akhir yang akan melihat anugerah Tuhan yang limpah dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan seorang Ruth yang setia. Alkitab berkata, pada waktu Elimelek meninggal, kedua anak mereka meninggal, Mahlon dan Kilion. Termasuk suami daripada Ruth dan juga Orpah meninggal. Akhirnya Naomi mendengar bahwa di negeri di mana dia tinggal, Tuhan sudah menyediakan makanan di sana. Akhirnya, seorang yang namanya Naomi mengambil keputusan untuk tinggalkan Moab dan pergi ke negeri dia tinggal. Pergi ke negerinya. Dan apa yang terjadi? Dia sampaikanlah niatnya kepada kedua mantunya, karena tinggal kedua mantu yang ada. Dia katakan bahwa dia akan ke sana. Dan dia katakan kepada kedua mantunya agar supaya mereka jangan ikut saja karena ya terlalu banyak penderitaan yang dia alami. Singkat cerita, akhirnya Orpah meninggalkan Ruth dan Naomi. Dia kembali. Dengan kata lain, termasuk dia juga kembali kepada Allahnya dia yang lama, kepada ilah Kemos itu. Tetapi Ruth berkata, kemana engkau pergi? Di situ aku akan pergi. Allahmu juga akan menjadi Allahku. Artinya, keyakinan imannya tidak bergoyang. Sekalipun mungkin suaminya sudah tidak ada. Sekalipun suaminya sudah meninggal. Dia akan ikut bersama dengan Naomi di mana Naomi pergi. Nah, yang terpenting juga satu ungkapan hati yang disampaikan oleh seorang yang namanya Ruth. Suatu pernyataan iman. Allah yang disembah oleh Naomi, Allah Israel, Allah Ishak dan Allah Yakub juga menjadi Allah kita, akan menjadi Allah daripada seorang yang namanya Ruth. Artinya dia tetap setia. Dia tetap setia kepada Allahnya. Sekali dia sudah percaya kepada Allahnya lewat pengenalan yang disampaikan oleh keluarganya, imannya tidak tergoyahkan. Imannya tidak tergoyahkan, dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Nah, kesetiaan inilah yang saya katakan tadi, kesetiaan ilahi yang adalah buah roh. Itu harus dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Amin.
Kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan menemukan kalau dalam sejarah Alkitab ada seorang Yohanes Pembaptis, dia harus dipenggal. Dia setia sampai akhir. Konsekuensinya dia dipenggal lehernya. Stefanus, dia dilempari dengan batu sampai mati. Petrus mati tersalib dengan kaki di atas. Juga Nathanael, dia dikuliti tubuhnya. Bagaikan mungkin kita mengeluarkan kulit ayam. Itu Anda bisa bayangkan penderitaan yang dialami. Thomas dia dilempar dengan lembing sampai mati. Yakobus dia dipancung. Andreas dia salib silang. Yohanes digoreng di wajan. Polikarpus salah satu pengikut Rasul Yohanes, dia dibakar hidup-hidup karena Kristus. Ada begitu banyak contoh-contoh yang lain dalam Alkitab. Bagaimana mereka menunjukkan kesetiaan mereka sampai akhir. Iman mereka tidak tergoyahkan oleh karena penderitaan, oleh karena intimidasi, dan oleh karena tekanan apapun yang terjadi. Mereka tetap menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Bahkan mereka mau setia sampai pada akhirnya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan tipe seperti seorang Ruth yang berani keluar dari kehidupannya yang lama, dan yang kedua, yang menjadi pribadi yang setia sampai pada akhirnya. Oleh karena kesetiaan itulah, akhirnya dia mengikuti kemana Naomi pergi. Kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Dan akhirnya, kasih karunia turun. Tuhan turun atas seorang yang namanya Naomi. Sehingga Tuhan mempertemukan dengan seorang pengusaha kaya. Seorang pengusaha kaya raya yang namanya Boas dipertemukan dengan seorang janda yang namanya Ruth. Luar biasa. Bukankah ini kasih karunia? Bukankah ini kebaikan Tuhan? Artinya, orang-orang yang berkomitmen keluar dari kehidupannya yang lama, orang yang punya komitmen mau setia sampai pada akhirnya, janji Allah akan mengangkat dan mempromosikan dia. Allah akan mempromosikan dia, Allah akan meninggikan dia, Allah akan memberkati dia, dan Allah akan menyatakan anugerah yang besar dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Biar lewat perenungan singkat ini, Pastor, boleh menjadi kekuatan. Maju terus, tetap setia sampai pada akhirnya. Ada tantangan, ada badai, ada gelombang besar yang mungkin akan kita alami dalam perjalanan kekristenan kita. Tetapi belajar melihat bukan kepada gelombang yang besar, bukan kepada masalah yang besar yang sedang menghimpit Anda dan saya, tetapi melihat kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Dan Tuhan pasti memberikan solusi, jawaban, kemenangan, mujizat bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Pastor. Luar biasa ya, Bapak Ibu, yang saya percaya bahwa pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah, bagaimana saya luar biasa banyak hal yang saya dapat pagi hari ini tentang bagaimana perjalanan dari seorang Ruth. Kita tahu bagaimana Ruth ya, untuk dia mengalami kasih karunia Tuhan ya, walaupun ada banyak proses dia harus lewati, suaminya meninggal, tetapi saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Pastor Fenty, boleh saya bertanya pagi hari ini? Oke, silakan, Pastor. Bagaimana dengan keadaan hari-hari ini, dengan situasi ini yang kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Saya percaya Pastor Fenty, saya maupun rekan-rekan hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan bisa kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, ya kan? Amin. Apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini, situasi ini, untuk kita tetap mempertahankan iman kita, karena kita melihat ada banyak dengan situasi hari ini. Pastor Fenty ketika di program Suka-Sukamu Tuhan ada di FD, menceritakan punya pengalaman bagaimana oleh anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat, sempat kena COVID, dengan sempat ada di ruang ICU, ya, sepertinya tidak berdaya, tapi saya percaya kalau Pastor Fenty ada di pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Karena situasi hari ini belum selesai COVID-19, sudah ada virus yang baru yang, ya walaupun
ketika saya baca di Kerawang sudah dinyatakan negatif, tapi tadi malam saya baca ada kurang empat atau lebih yang mengalami positif B117. Apa sih ini kan sepertinya belum selesai ini, satu sudah timbul virus yang satu. Apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan hari-hari ini? Oke, Pastor. Memprihatinkan juga ya, bagaimana seizin Tuhan. Saya yakin ini seizin Tuhan, pandemi COVID-19 terjadi bukan hanya di Indonesia. Kalau kerusuhan beberapa tahun yang lalu, yang pernah melanda negeri yang tercinta ini, banyak orang yang kaya, mereka tinggalkan Indo, dan mereka pergi ke negeri tetangga atau mungkin ke negeri yang lain. Karena di sana aman gitu kan, mereka rasa. Nah, sementara ini, kita mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Di Indo sedang dilanda dengan COVID. Di Singapura juga demikian. Di Malaysia demikian. Di Australia demikian. Di negeri Eropa pun demikian. Tidak ada yang tidak kena gitu. Nah, yang saya mau beritahu, yang pertama, tempat persembunyian kita hanya kepada Tuhan saja kok. Kita datang kepada Tuhan, kita bersembunyi kepada Tuhan, datang hampiri Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Hampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan, dan percayalah kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata, sehelai rambut itu tidak akan jatuh di atas kepala kita kalau tidak dikehendaki Tuhan. Tentunya di tengah situasi dan kondisi ini kita harus patuh ya kepada program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, di mana kita harus juga pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun saya mau beritahu bahwa seandainya kita sudah melakukan semuanya apa yang menjadi program pemerintah dan akhirnya kita kena, ya saya percaya ini adalah bagian daripada sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita supaya kita naik level. Kita naik level. Di tengah-tengah persoalan dan masalah yang kita hadapi, tentunya kita berharap dan percaya kepada Tuhan sampai kita melihat mujizat terjadi kan. Saya alami seperti yang saya sudah saksikan di Suka-Sukamu Tuhan di FB kan. Bagaimana saya dirawat kurang lebih 2 minggu di ICU, itu bukan hal yang mudah. Saya sudah melewati masa-masa kritis dalam perawatan saya untuk berperang melawan COVID ini. Sampai dokter sudah menyatakan hanya 20% saja kesempatan hidup. Tetapi ya puji Tuhan saya ada sampai saat ini bukan karena hebat saya. Saya hanya menangis, saya hanya berdoa, percaya kepada Tuhan saja, berserah kepada Tuhan sampai mujizat itu dinyatakan. Ya, hanya Tuhan saja tempat persembunyian, perlindungan, naungan kita, dan terus percaya kepada Dia, andalkan Dia dalam segala situasi dan kondisi. Dan tentunya dalam firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, tetap setia apapun yang dihadapinya. Wow, luar biasa. Saya percaya ketika kita alami persoalan, sebenar kita lagi naik level. Ini Pastor Rex pun sedang menonton yang dari Surabaya. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi, Pastor Venti bilang, tanpa seizin Tuhan. Kalau Pastor Venti alami namanya COVID kemarin, dan bisa ada hari ini, saya percaya lewat itu pun menjadi kesaksian bahwa Tuhan tetap bekerja tepat pada waktunya. Tapi sekali lagi bukan mereka yang sudah mendahului. Tadi malam saya katakan di program Pantai Kostaeran bahwa mereka yang sudah mendahului, bukan Tuhan tidak bekerja. Semua seizin Tuhan. Artinya buat kematian itu ada dalam tangan Tuhan. Pastor Venti pun berkata, walaupun orang so pakai masker, so cuci tangan, mau sembunyi di mana, kalau sudah waktunya kita harus pulang, pasti kita akan pulang. Tapi kalau belum waktunya, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita terus melakukan. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, Pastor Venti pun sudah mengalami namanya COVID-19. Bukan ada banyak yang kena, tapi yang biasa-biasa ya Pastor ya. Ada yang, kalau saya sepertinya biasa-biasa ya, masih bisa kemana?
Tapi Pastor Fenty tak berdaya sebagai manusia. Tetapi di tak berdaya kita, kita percaya di situ kuasa Tuhan nyata dan Amin. kuasa Tuhan itu menyatakan kebesaran. Kunci dari semuanya pagi hari ini, kalau kita mau lihat seperti Tuhan bekerja dalam kehidupan Ruth, kita mau setia terus. Apapun, ya. Bagaimana perkataan Ruth, ya, Pastor ya. Ketika Naomi suruh dia pulang jongan orang, pulang jopongan apa kampung. Ya. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Ya kan? Saya percaya hari-hari ini, masalah COVID mau apapun, tidak membuat halangi saudara untuk tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu dimanapun yang menonton maupun yang akan kembali menonton, apapun masalah hari ini, bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi membuat kita semakin setia dan semakin mencari Tuhan. Karena Pastor Fenty bilang tadi, kalau tahun 98 ketika kerusuhan, orang boleh lari ke Singapura, orang boleh lari ke Amerika. Hari ini kita mau lari kemana? Lari ke Singapura ada COVID, lari ke Amerika ada pun. Hanya lari di dalam tangan Tuhan. Amen. Maka ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati walaupun ke hari yang kedua kita live di IG adalah kerinduan kita. Biarlah lewat program yang sederhana ini Tuhan dipermuliakan. Pastor Fenty satu lagi, closing terakhir untuk mengajak umat-umat Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap kuat maupun hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, ada banyak hamba-hamba Tuhan pun dengan kondisi situasi ini bukan hanya COVID, pengaruh dengan apa yang terjadi. Kami pun hari ini belum bisa ibadah. Bulan Mei baru restoran mengizinkan. Artinya apa yang menjadi bisa memotivasi atau memberikan semangat buat anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini. Oke. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup kita adalah jalan yang bertaburan dengan bunga. Allah juga tidak menjanjikan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita akan melewati jalan yang mulus tanpa ada hambatan. Tetapi Allah berjanji, kalau kita berjalan dengan Dia, ada janji penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Yes. Ada janji penyertaan Tuhan. Hidup adalah satu perjuangan dan target kita adalah kemenangan. Itu sebabnya mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, ini sesuatu yang penting. Karena di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang sukar hari-hari ini, pengharapan kita, iman kita hanya kepada Dia saja. Sehingga di tengah sulit, Tuhan sanggup ubah itu menjadi sesuatu yang penuh sukacita. Amin. Tuhan akan sanggup ubah dengan satu kemenangan dan janji-janji Allah yang besar. So pasti kita akan raih bersama dengan Dia. Walaupun situasi sulit, Tuhan sanggup melakukan apa saja buat kita. God bless you all. Luar biasa, saya percaya pagi hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang kita terima. Bahwa Tuhan tetap turut bekerja dalam segala hal. Ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah dalam hidupmu. Dan saya percaya Tuhan terus akan menolong. Sekali lagi, terima kasih dengan waktu dalam kesibukan Pastor Fenty, dalam pelayanan maupun pengurus majelis daerah yang ada di Banten, untuk terus berbagi dalam program yang sederhana adalah tujuan kita Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang bisa seberapa. Karena setiap kali saya berdoa, Tuhan, biarlah ketika program di Facebook maupun IG, saya percaya karena hari-hari ini kita bebas untuk berkhotbah, untuk menyampaikan. Saya percaya ada satu jiwa pun yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa dengar dan dia bisa terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Pastor Fenty, sekali lagi terima kasih. Dan boleh enggak kita berdoa bagi gereja kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, maupun bangsa kita, supaya Tuhan tolong terus memberkati. Saya minta Pastor Fenty untuk berdoa.
Kita berdoa, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan menyerahkan keberadaan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berbelas kasihanlah atas bangsa kami, atas negeri kami yang kami cintai ini. Turunlah anugerah, turunlah berkat Tuhan, turunlah hujan pertobatan bagi negeri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu doa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk dapat melakukan segala tugas-tugas yang Engkau percayakan di atas pundak mereka, sehingga kami melihat negeri kami diberkati Tuhan, negeri kami dipulihkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dari berbagai macam denominasi, di kota, di desa, di pedalaman, Allah yang menyertai mereka, Allah yang menjaga mereka, memperlengkapi dengan otoritas Allah, dengan kuasa Allah, dengan tanda ajaib, sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu banyak jiwa yang diselamatkan dan dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa buat program Suka-Sukamu Tuhan. Engkau berkati Pastor Aldi, suami isi anak-anak. Engkau berkati jemaat dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan Engkau juga memberkati program ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, dan Tuhan yang diagungkan selalu. Terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor Siap. Ferry, Tuhan berkati, selamat pagi. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita diberkati. Terima kasih Pastor Herman, ada Pastor Rex, ada Aaron, oke, ada Bibi. Semua pagi hari ada Pastor Rex yang ada Vina. Saya sekali lagi terima kasih yang sudah ada di program yang sederhana pagi hari ini. Saya percaya kita menerima berkat Tuhan. Saya Pastor Aldi masih sangat bersyukur buat dukungan saudara dalam program ini. Saudara bisa mengajak teman-teman saudara untuk bisa bergabung untuk FB saya di Ardi Lesmasi, dan saya percaya kita akan ketemu sebentar sore dalam program Suka-Sukamu Tuhan ada di IG jam 5 sore. Kita setiap hari ada 2 kali, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Sebentar ada Bapak Pendeta Markus yang akan menjadi narasumber kita, dan kita pun setelah ini jam 9 ada 1 jam kita akan jam 9 ada program Suka-Sukamu Tuhan di FB. Dan malamnya kita akan ada Zoom meeting program Suka-Sukamu Tuhan. Terus dukung program ini untuk menjadi berkat. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya. Amin.